صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون به بادي خير الخلق هو الهادي نور الكون به بادي. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi dan semoga antum di pagi hari ini tetap sehat dan keluarga antum juga sehat dalam lindungan Allah, dan antum tetap semangat dalam pembelajaran hari ini dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Nah, syukran. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tata cara membuat fi'il mabni majhul, yang mana kita sudah jelaskan apa itu fi'il mabni majhul. Yang perlu kita garis bawahi, yang pertama adalah fi'il yang bisa berubah ke bentuk majhul itu hanya fi'il muta'addi atau transitif. Dalam bahasa Indonesia, fi'il dibagi dalam segi objeknya, dia ada dua. Yang pertama adalah fi'il muta'addi, yaitu transitif dalam bahasa Indonesia, yang artinya adalah fi'il atau kata kerja yang butuh objek. Sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek, dia disebut dengan fi'il lazim. Ini dalam bahasa Arab, nahwu ya. Intransitif kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu kata kerja yang tidak butuh objek. Di sini ada contoh fi'il yang muta'addi. Contohnya di sini fataha aliyun albab. Fataha artinya adalah membuka. Secara makna dia butuh apa yang dibuka, sehingga albab itu adalah yang dibuka ataupun objek. Jadi Ali membuka objek. Ketika kita merubah menjadi fi'il mabni majhul, yaitu fa'ilnya kita hilangkan terlebih dahulu dan harokatnya berubah menjadi futihal albab, yaitu pintu telah dibuka. Jadi syarat untuk menjadi futiha, fi'ilnya harus muta'addi, yaitu butuh pada objek. Sedangkan yang fi'il lazim yang tidak butuh objek, contohnya adalah hazina aliyun, Ali bersedih. Contoh lain, raqada Khalidun, Khalid tidur. Misal contoh lain, berjalan, dia tidak butuh objek. Berenang, dia tidak butuh objek. Nah, fahimtum? Jadi biasanya kalau fi'il muta'addi itu bertama dengan me, sedangkan fi'il lazim ya tidak butuh objek. Kemudian apa fungsi dari fi'il mabni majhul ini? Fungsi-fungsi dari fi'il majhul ini atau kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, yang pertama itu emang sengaja untuk menyembunyikan atau tidak menyebut pelaku, baik itu pelakunya sudah diketahui atau pelakunya memang tidak diketahui, atau yang ketiga pelakunya sengaja emang disembunyikan. Kalau yang contoh misal manusia diciptakan, pasti yang menciptakan adalah Allah. Kita sudah mengetahui siapa yang menciptakan manusia, jadi tidak perlu kita menyebutkan, orang sudah faham. Sedangkan yang kedua pelakunya memang tidak diketahui. Misal sandal saya hilang. Misal sandal itu telah dicuri, sandal dicuri. Memang kita tidak tahu siapa yang mencuri.
fulan siapa kita tidak tahu. Emang kita tidak mengetahui sehingga pelakunya kita tidak sebutkan. Kemudian yang ketiga, emang kita sengaja untuk menyembunyikan pelaku. Misal si pelaku ini diancam oleh preman, kita menyembunyikan si fulan. Jadi pelakunya kita tidak tidak sebutkan. Inilah fungsi kalimat pasif dalam bahasa Arab. Kemudian sekarang kita mempelajari bagaimana rumus-rumus merubah bentuk menjadi fi'il mabni majhul. Fi'il itu ada 3, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Yang pertama adalah fi'il madi. Di sini rumusnya adalah dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Di sini rumusnya pun sudah memakai kaidah mabni majhul, yaitu dumma. Di sini ada kata dumma yang artinya ada dumma ya dummu, karena dia bina mudha'af jadi menjadi dumma. Kemudian wa kusiro di kasro, ini aslinya kasaro menjadi kusiro, yang mana terjemahannya adalah didomahkan huruf pertama dan dikasrohkan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Jadi pertamanya didomah dan sebelum akhir di kasroh. Di sini ada banyak contoh. Contoh yang pertama di sini ada doroba, yaitu artinya adalah memukul, menjadi duriba. Jadi kata pertama dibaca dumma awaluhu, wa kusiro, dan di kasroh, yaitu apa? Maqobla akhiri, sebelum akhir, yaitu kata huruf roknya. Fataha menjadi futiha, istaghfaro menjadi ustughfiro. Kenapa ini menjadi ustughfiro? Nanti setelah ini kita jelaskan. Istamala menjadi ustu'mila, ahabba menjadi uhibba, takarrama menjadi tukurrima. Ini di sini ada ahabba ya. Ini harokatnya di atas ya, ahabba. Ini menjadi uhibba. Untuk lebih jelasnya lagi, kita ada beberapa bentuk rumus fi'il mabni majhul yang khusus untuk fi'il madi. Tapi rumus yang pertama, yang awal, ini untuk 3 huruf, yaitu dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Untuk yang 3 atau 5 atau dan seterusnya, di sini kita memiliki bentuk-bentuk fi'il madi majhul. Ada 3 bentuk. Yang pertama adalah huruf pertama didoma sebelum akhir di kasroh. Itu kaidah yang pertama, yaitu qoro'a menjadi uri'a. Kemudian bentuk yang kedua, fi'il madi 3 huruf, yaitu fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'ilu, dan seterusnya, yang intinya adalah 3 huruf, tapi yang tengahnya berupa huruf alif, atau disebut dengan fi'il ajwaf atau bina ajwaf. Maka bila dimajhulkan, huruf alif dirubah menjadi ya. Di sini contohnya istataba, ini berupa yang 6 huruf. Ini pengecualian. Yang kita bahas sekarang 3 huruf dulu, yaitu qola. Dia adalah ajwaf wawi. Ajwafnya di sini boleh ya'i ataupun wawi. Tetap perubahannya, alifnya diganti dengan ya menjadi qila. Kenapa di harokat kasroh? Karena kasroh ini munasabahnya dengan ya, qila. Kalau wawu adalah dhammah. Kalau fathah adalah alif, sesuai tajwid, menjadi qila. Zada menjadi zida. Qala berkata, qila dikatakan. Zada bertambah, ini ditambah. Menambah, zada menambah, zida ditambah. Soda itu memburu, swida diburu. 6. Istataba ini seseorang meminta taubat, ustutibah diminta taubat. Ini perbedaannya. Kalau yang 3 huruf
Kalau istataba ataupun 5 huruf, di sini mengikuti kaidah ini. Huruf alifnya diubah menjadi ya. Yang pertama adalah dhamma, terus yang ketiga dibaca dhammah, baru yang seterusnya diganti dengan yang alifnya diganti dengan ya. 6. Kemudian bentuk yang ketiga, fi'il madi yang lebih dari 3 huruf. Ya, fi'il madi yang lebih dari 3 huruf berarti yang rubai, khumasi dan sudasi. Ini semua huruf hidup yang terletak sebelum huruf yang terakhir dibaca dhammah. Maksudnya hidup itu tidak sukun. Contoh di sini ya, ada istaghfaro. Nah, sinnya disukun. Nah, di alif sama taknya hidup, ro-nya sukun. Dan sebelum akhir adalah fa. Fa-nya di sini dibaca kasro karena kaidah fi'il madi tadi sebelum akhir dibaca kasro, sedangkan yang hidup diganti dhammah menjadi ustughfira. Ini yang 6 huruf. Yang 4 huruf akroma. Berarti sebelum akhir adalah ro dibaca kasro, yang hidup hanya hamzahnya saja berarti ukrima. Tabaharo di sini ada 5 huruf dan tak baknya semuanya hidup. Sebelum akhir adalah ha, berarti haknya dibaca kasro dan sebelum akhir dibaca dhamma menjadi tubuh hiro. Ini 3 bentuk fi'il madi majhul dan ini sudah mencakup semua dari fiil-fiil yang lain. Antum bisa praktekkan contoh yang lain. Kemudian yang bentuk dari rumusan fiil mudhari yaitu perbedaannya dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, cuma berbeda sebelum akhirnya saja. Kalau yang pertama yaitu dumma, di sini dumma adalah dhamma, wa futiha fathah. Jadi bedanya cuma fathah sama kasro. Kalau fi'il madi itu dibaca kasro, kalau fi'il mudhari dibaca fathah. Jadi pertamanya dibaca dhamma, sebelum akhir dibaca kasro. Di sini contohnya banyak. Kalau tadi fi'il madi itu ada 3 bentuk, sedangkan untuk fi'il mudhari mau sulasi 3 huruf, 4 huruf ataupun 5 dan 6 huruf, semua kaedahnya disamakan. Yaitu apa? Kaedah dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di sini contoh. Yaktubu. Di sini adalah 3 huruf, maksud 3 huruf kata aslinya ya. Kataba itu 3 huruf. Kataba yaktubu menjadi yuktabu. Kemudian yastaghfiru. Yastaghfiru yang 6 huruf menjadi yustaghfaru. Taknya tetap dibaca ta, tidak ada perubahan. Jadi hanya fi'il madi saja yang dirubah. Di sini tetap dhammah dan sebelum akhir dibaca fathah. Kemudian ahabba yuhibbu. Di sini dibaca yuhibbu. Fi'il mudhari'nya. Kemudian menjadi pasif yuhabbu. Sebelum akhir adalah huruf ba menjadi yuhabbu. Ini yang 4 huruf. Yang tadi takarroma, ya takarromu menjadi yutakarromu. Jadi kaedahnya sama, baik itu sulasi, rubai ataupun khumasi ataupun yang sulasi, atau maksudnya 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf ataupun 6 huruf. Semuanya kaedahnya sama, yaitu dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, khusus untuk fi'il mudhari. Cuma ketika fi'il mudhari'nya itu berupa fi'il mudhari' majhul fi'il ajwaf atau bina ajwaf, baik itu berupa ajwaf ya'i ataupun wawi, maka diubah menjadi alif. Contohnya yaqulu menjadi yuqalu. Jadi dhammahnya yang pertama itu dibaca dhammah, wawunya itu diganti alif. Kemudian yastafidu menjadi yustafadu. Yang terakhir yazidu menjadi yuzadu.
Ini khusus untuk fi'il ajwaf. Tapi fi'il mudhari' ajwaf. Naam. Yang fi'il yang ketiga, yang madi sudah, fi'il mudhari' sudah, yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar ini tidak bisa dibuat majhul atau dibuat kalimat pasif. Karena perintah itu harus jelas siapa yang diperintah. Sedangkan kalimat pasif itu pelakunya tidak diketahui atau emang disembunyikan. Sedangkan fi'il amar yang diperintah ya atau yang pelaku yang mendapatkan perintah itu harus jelas. Jadi kaedah dari kalimat pasif itu tidak berlaku untuk fi'il amar. Naam, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.